SMP YPI Pulau Gadung at every Sunday at 1 until 2 p.m. Stay watch on in our YouTube, okay? Saksikan kelas bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris, okay? Bye. Don't forget ya. Don't forget. Pelajaran PPKN setiap hari Senin jam 2 sampai jam 3 sore hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Indonesia sebelah mana ya Pak Bagus ya? Sebelah sini pula nih. Oh iya, ini Indonesia. Kalau negara-negara ASEAN Kayaknya dekat Indonesia deh Bu. oh sebelah sini ya, Asia Tenggara. Kita mau mengingatkan, Jangan lupa ya lihat pelajaran IPS di hari Selasa pukul 1 sampai 2. Oke? hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa ya, subscribe. Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Wah, lapangan YPI sekarang udah bagus. Habis dicek, warnanya bagus, catnya baru, suasananya menyenangkan loh. Ada Pak Yuri Pak. Pak Yuri Pak, kalau luas lapangan itu sekarang ada lapangan basket ada, futsalnya ada, badmintonnya juga ada, aduh, voli juga ada. Luas lapangannya berapa ya? Untuk anak-anak semua, ternyata matematika itu bisa buat ngitung luas lapangan voli. Jadi jangan lupa saksikan pelajaran matematika dan kalian bisa ikuti di PJJ SMP YPI. Belajar online gak masalah. Setiap hari Kamis jam 1 siang hanya di YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Belajar online gak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul kalimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk
Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali anak-anak pada pertemuan yang kedua ini. Semua dalam keadaan sehat walafiat, walaupun kondisi dalam keadaan masih PJJ, yaitu pembelajaran jarak jauh, tapi kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan anak-anak juga sama, semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada yang sakit. Sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama berdoa. Kita membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Berdoa, mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidna ilma warzuqna fama. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala diterima dan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar tanpa halangan dan gangguan apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, pada hari ini materi yang akan kita pelajari nanti adalah tentang akor. Pada minggu sebelumnya sudah kita bahas tentang interval, yang sekarang adalah tentang akor. Tapi sebelum kita masuki tentang materi akor, mari kita sama-sama menyanyikan lagu yang minggu kemarin sudah kalian catat semua. Oleh karena itu, tolong yang belum membawa buku, ambil bukunya dulu. Ya, yang belum ambil buku, belum memegang buku, silakan ambil buku catatannya dulu. Dan mari kita sama-sama menyanyikan lagu Keyakinan. Insya Allah semuanya sudah ada catatannya dan kita sama-sama menyanyikan. Ya, semua dengan menyanyikan dengan semangat. Langkah. Jadi ada terputus, bukan langkah, bukan, mereka langkah, langkah kakiku. Ya, mari kita sama-sama. Saya iringi. Sudah siap? Ya, di bukunya dilihat dulu catatannya. Kalau sudah siap semua. Langkah, langkah kakiku yang telah maju ke depan. Semangat. Tak mungkin ku tarik lagi. Suruh selangkah ke belakang. Kata-kataku yang telah aku tuliskan, pantang ku jilat lagi, ludah jatuh ke tanah. Semua yang telah aku lakukan tak mungkin akan kuulang kembali. Apapun yang akan terjadi, aku siap menanggung sendiri. Titik coretan penaku yang telah aku tuliskan, tak mungkin
ku hapus lagi, ku ganti tulisan yang baru. Inilah semboyan hidupku dalam meraih cita. Semoga Tuhan meridhoi pada setiap tindakanku. Semua yang telah aku lakukan tak mungkin akan kuulang kembali. Apapun yang akan terjadi, aku siap menanggung sendiri. Titik. Gimana? Sudah hafal semua lagu Keyakinan? Ya, itu karya Bapak sendiri yang memotivasi Anda. Kalau Bapak bisa ngarang lagu, Anda pun usahakan untuk bisa mengarang lagu, insya Allah. Atau sekali lagi, supaya hafal semua, sekali lagi kita nyanyikan lagu Keyakinan. Semua dengan menyanyikan dengan lantang, dengan suara yang berat atau suara yang bulat. Langkah kakiku. Ya, sekali lagi ya, kita coba. Yang belum ngeluarin suara dulu. Yang belum silakan. Langkah kakiku yang telah maju ke depan, tak mungkin ku tarik lagi. Suruh selangkah ke belakang. Kata-kataku yang telah aku ucapkan pantang ku jilat lagi. Ludah jatuh ke tanah. Semua yang telah aku lakukan tak mungkin akan kuulang kembali. Apapun yang akan terjadi, aku siap menanggung sendiri. Suara. Titik coretan penaku yang telah aku tuliskan, tak mungkin ku hapus lagi. Ku ganti tulisan yang baru. Inilah semboyan hidupku dalam meraih cita. Semoga Tuhan meridhoi pada setiap tindakanku. Semua yang telah aku lakukan tak mungkin akan kuulang kembali. Apapun
yang akan terjadi. Aku siap menanggung sendiri. Titik. Ya, demikian tadi anak-anak sekalian, lagu dengan judul Keyakinan, tolong dihafalkan, nanti ada ulangan untuk menyanyikan lagu itu. Anak-anak sekalian, sekarang kita masuki materi pelajaran teori dasar musik kita, yaitu judulnya adalah akor. Ya, judulnya adalah akor. Nih, akor. Nah, kalau akor ini tolong perhatikan. Semua sudah siap untuk mencatat. Jadi Bapak diktekan, kamu mencatat, dan semua bukunya sudah ada, dan juga pulpennya sudah ada. Silakan untuk catat. Sudah siap semua? Yang di belakang sudah siap? Yang depan sudah siap, tinggal belakang. Ya, mari kita sama-sama memasuki materi pelajaran kita, yaitu akor. Ya, silakan dicatat. Sudah? Judulnya sudah? Kalau judulnya sudah, mari kita nikahan. Akor ialah, ya, silakan ditulis. Akor ialah 3 buah rentetan nada atau lebih. Jadi akor ialah 3 buah rentetan nada, 3 buah rentetan nada atau lebih yang dibunyikan secara serentak atau sekaligus. Ya. Jadi saya ulang dari depan. Akor ialah 3 buah rentetan nada atau lebih yang dibunyikan secara serentak atau sekaligus. Nah, itulah yang dimaksud dengan akor. Ya, sudah semua? Lanjutkan. Dalam menyusun akor, tidaklah sembarang nada saja. Dalam menyusun akor tidaklah sembarang nada saja, melainkan dipilih nada-nada yang harmonis. Dipilih nada-nada yang harmonis. Ya, melainkan dipilih nada-nada yang harmonis, yaitu yang berjarak prim, prima, terz, dan quint. Yaitu yang berjarak prim, terz, dan quint. Ya, prim, terz, dan quint. Masih ingat? Prim, terz, dan quint itu dari nama materi apa? Pelajaran apa? Prim, terz, dan quint minggu kemarin. Ya, minggu pertama, pertemuan pertama itu tentang interval. Jadi prim itu adalah nama interval yang pertama, terz adalah interval yang ketiga, dan quint adalah interval yang kelima. Jadi kalau saya ini kan berarti primnya 1, terznya 3, quintnya 5. Jadi dalam menyusun akor, nada-nada yang harmonis adalah berjarak 1, 3, 5. Ya, 1, 3, 5. Ya, jelas ya? Jadi prim itu nama interval pertama, terz nama interval ketiga, dan quint adalah nama interval kelima. Lanjutkan. Akor yang terdiri dari 3 nada, ya, disebut akor trinada. Jadi akor yang terdiri dari 3 nada disebut akor trinada. Ya. Koma, sedangkan
Akor yang terdiri dari 4 nada, 4 nada disebut akor catur nada, ya. Sedangkan akor yang terdiri dari 4 nada disebut akor catur nada atau akor dominan septim. Catur nada atau dominan septim. Dominan septim. Ya. Jadi dominan itu adalah nama tingkat akor nanti, dan septim adalah nama interval, jarak interval ke-7. Jadi dominan septim. Dari nama, ya, akor yang terdiri dari 3 nada disebut akor trinada. Tri itu 3, nada 3, berarti nada 3 nada. Catur itu 4, nada berarti 4 nada. Dominan itu adalah nama tingkat ke-5 dan septim adalah ke-7. Lanjutkan. Nama ilmu yang mempelajari tentang akor. Nama ilmu yang mempelajari tentang akor disebut ilmu harmoni. Harmoni. Disebut ilmu harmoni. Ya. Jadi nama ilmu yang mempelajari tentang akor disebut ilmu harmoni. Nah, sekarang kita ini contohnya. Contoh akor trinada dan catur nada. Pakai penggaris, ya. Tolong ditulis pakai penggaris, digaris. Bikin para nada. Ya, bikin para nada, jangan sampai tidak. Nah, ini adalah merupakan akor trinada. Akor trinada. Dan yang sini inilah akor catur nada atau akor dominan septim. Akor catur nada atau akor dominan septim. Ketutup ya? Ya, mudah-mudahan nggak ketutup. Ya, di sebelah sini adalah yang ini adalah akor trinada. Nadanya apa ini? Kalau ini kita dalam adalah nadanya adalah D, F, A. Kalau ini nadanya C, E, G, C lagi. Nah, ini adalah akor, yang ini adalah akor trinada, dan ini adalah akor catur nada atau akor dominan septim. Ya, saya kasih waktu jangan 1 menit ya, setengah menit aja untuk menulis ini. Ya, sudah bisa? Sudah selesai belum? Ya, selesai. Kalau selesai kita lanjutkan tentang akor, nama tingkat akor. Ya, sembari nulis boleh, sorry Bapak menghapus ya. Ya, Bapak hapus dulu. Ya, kita lanjutkan. Sudah semua nulisnya? Nama tingkat akor. Nama tingkat akor.
Nama tingkat akor tingkat 1 atau pertama disebut tulisannya sebentar, tonika. Ya. Jadi akor tingkat pertama disebut tonika. Akor tingkat kedua disebut akor supertonika. Yang pertama adalah tonika, yang kedua adalah supertonika. Ya, jadi akor tingkat kedua disebut supertonika. Lalu akor tingkat 3 disebut median. Ya, akor tingkat 3 disebut median. Akor tingkat 4 disebut subdominan. Akor tingkat 5 disebut dominan. Lalu akor saya hapus dulu nih. Di akor tingkat 5 disebut dominan. Sebentar, sabar ya. Lalu akor tingkat 6. Disebut submedian. Lalu akor tingkat 7 disebut leading note, leading note, leading note atau introductor, Jadi ini. Inilah nama tingkat akor ada 7. Akor tingkat pertama disebut tonika, akor tingkat 2 disebut supertonika, akor tingkat 3 disebut median, akor tingkat 4 disebut subdominan, akor tingkat 5 disebut dominan, akor tingkat 6 disebut submedian, dan akor tingkat ke-7 disebut leading note atau introductor. Nama ilmu yang mempelajari tentang akor, nama ilmu yang mempelajari tentang akor ya, disebut ilmu harmoni. Jadi nama ilmu yang mempelajari tentang akor disebut ilmu harmoni. Apa tadi? Ilmu harmoni. Ya. Ya, mungkin kita istirahatkan dulu, dan ada yang mau lewat kita tunggu. Oleh itu kita sama-sama istirahat dulu. Silakan untuk istirahat dulu.
2 p.m. Stay watch on in our YouTube, okay? Saksikan kelas bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris, oke? Bye. Don't forget ya. Don't forget. Wah, lapangan YPI sekarang udah bagus. Habis dicek, warnanya bagus, catnya baru, suasananya menyenangkan loh. Ada Pak Yuri Pak. Pak Yuri Pak, kalau luas lapangan ini sebenarnya ada lapangan basket ada, futsalnya ada, badmintonnya juga ada, aduh, voli juga ada. Luas lapangannya berapa ya? Untuk anak-anak semua, ternyata matematika itu bisa buat ngitung luas lapangan voli. Jadi jangan lupa saksikan pelajaran matematika dan kalian bisa ikuti di PJJ SMP YPI. Belajar online gak masalah. Setiap hari Kamis jam 1 siang hanya di YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Belajar online gak masalah. Oke, 3, 2, 1, kamera, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak sekalian, kita ketemu kembali setelah tadi ada yang numpang lewat, tapi tetap belajar online tidak masalah, ya. Belajar online tidak masalah, tetap kita belajar. Anak-anak sekalian, tadi sudah kita bahas tentang akor. Lalu nama tingkat akor. Nama tingkat akor ada berapa? Ada 7. Yang pertama disebut tonika, tingkat kedua disebut supertonika, tingkat ketiga disebut median, tingkat keempat disebut subdominan, tingkat kelima disebut dominan, tingkat keenam disebut submedian, dan tingkat ketujuh disebut leading note atau introductor. Nama ilmu yang mempelajari tentang akor disebut ilmu harmoni. Nah itu. Sudah semua catat? Bapak hapus dulu, kita lanjutkan tentang ketentuan jarak dalam akor. Ya, sudah catat semua kan? Kita lanjutkan. Ketentuan jarak dalam akor. Ini harus ngapus dulu. Anak-anak nggak ada yang mau ngapus sih. Kenapa nggak mau ngapus? Karena anak-anaknya nggak ada juga di sini. Ya, jadi ketentuan jarak dalam akor. Ketentuan jarak dalam akor. Nah, ketentuan jarak dalam akor. Akor itu ada, pertama adalah akor besar atau disebut juga dengan mayor atau singkat dengan plus. Nah, jaraknya ada ketentuannya. Mayor jaraknya berapa? Jaraknya adalah 2 dan 1,5. Nanti dari mana 2 dan 1,5 nanti akan Bapak jelaskan. Lalu akor kecil. Jadi kalau besar itu mayor, kalau kecil adalah minor. Nah, akor minor. Jaraknya
1/2 dan 2. Jadi akor besar atau mayor jaraknya 2 dan 1/2, akor kecil atau minor jaraknya adalah 1/2 dan 2, kebalikannya. Lalu yang ketiga adalah akor kurang. Nah, nama internasional disebut dengan diminished. Diminished atau disingkat dengan dim, disingkat lagi dengan 0. Jaraknya 1/2 dan 1/2. Ya. Jadi akor kurang atau diminished atau disingkat dengan dim atau disingkat lagi dengan 0, jaraknya adalah 1/2 dan 1/2. Lalu akor yang terakhir adalah akor lebih. Lebih. Jadi, nah, bernama internasional disebut augmented. Augmented. Atau disingkat dengan aug. Disingkat lagi dengan X. Jaraknya 2 dan 2. Ya. Jadi akor, disinilah ketentuan jarak dalam akor. Jarak dalam akor. Akor besar atau mayor, atau disingkat dengan plus, jaraknya 2 dan 1/2. Akor kecil atau minor, disingkat dengan min, jaraknya 1/2 dan 2. Lalu akor kurang atau diminished atau dim 0, jaraknya adalah 1/2 dan 1/2. Sedangkan akor lebih atau nama internasionalnya augmented atau disingkat dengan aug, disingkat lagi dengan X, jaraknya adalah 2 dan 2. Nah itu. Kita lanjutkan. Sudah tulis semua? Lalu letak nada dari kunci G. Letak nada pada kunci G. Nah, kita buat dulu para nada kunci G. Tolong semua tulis. Minggu depan insya Allah kita ulangan. Minggu depan kita ulangan. Nah, inilah disebut apa? Para nada. Berapa garis? 5. Berapa spasi? 4. Nah, ini disebut apa ini? Kunci G. Yang ini adalah kunci G. Apa itu kunci G? Kunci G adalah kunci yang menyatakan bahwa nada G terletak pada garis ke, siapa bisa? Ke 2. Ya, itu pelajaran kelas 7. Ya. Ini jadi kunci G adalah kunci yang menyatakan bahwa nada G terletak pada baris kedua. Disinilah G. G. Habis G A. Habis A, B. Habis B, C. Habis C, D. Habis D, E. Habis E, F. Habis F, G. Disinilah garis ini A. Nih harus tahu nih. Jadi G, A, B, C, D, E, F, G, A. Nah, letak nada yang kalau di bawah G, sebelum G, huruf apa biasanya? Huruf abjad sebelum G. Apa? F, benar. Inilah F. Ini E, garis ini. Terus D. Terus C. Nah, ini. Nah, ini dulu. Jadi, dari kunci G ini, inilah posisi atau letak nada pada kunci G. Jangan sampai lupa. Ya, letak nada pada kunci G. Kita lanjutkan. Setelah letak nada pada kunci G, kita lanjutkan adalah jarak-jarak nada. Jarak-jarak nada. Jarak-jarak nada. Nah, untuk jarak-jarak nada ini kita
pakai contoh ialah tut organ atau tut pianika. Organ, piano, pianika sama. Saya gambarkan, inilah tut organ, piano atau pianika. Supaya apa? Supaya jelas. Jadi kenapa dia jarak 1 dan berjarak setengah? Ya ini kita tarik garis ini, terus kita hapus supaya kelihatannya rapi, ya, hapus. Nah kita gambar lagi, kita hubungkan antara yang ini dengan ini. Nah ini, jadi sudah kelihatan apa? Tut, ini koknya terlalu kurang ke tengah, kita ini kan tengah lagi. Nah, kalau Anda lihat, ini sudah merupakan gambar tut, organ, atau piano, atau pianika. Dan sebelum 2, disinilah nada C. Atau nada yang berwarna hitam. Yang ini apa? Warnanya putih. Ya, ini warna putih. Yang ini warnanya apa ini? Hitam. Ya, nada yang ini berwarna hitam. Tut yang ini atau tut ini disebut warna hitam. Nah, warna hitam, tut yang berwarna hitam ini kenapa? Karena jarak setengah maka disebut tut atau nada kromatik. Tut kromatik. Kenapa tut kromatik? Karena jaraknya setengah. Nah, yang berwarna hitam ini disebut tut kromatik. Lalu dari sini C. Kenapa C ini 2? Jadi ini 2. 0, 3, 0, 2, 0 akan selalu begitu untuk organ atau piano. Sinilah nada C. Di sini D, E, F, G, A, B, C. Itu C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, C ke D jaraknya berapa? C ke D jaraknya 1. Kenapa bisa 1? Karena antara C dan D di sini ada nada cis. Ada nada des. Ini ada nada cis, ada nada des, sama. Cis dan des itu sama. Disebut nada enharmonis. Ini C, ini D. Ini C, D. Ini cis adalah nada C dapat kruis. Jadi C dapat kruis menjadi cis. Dan des adalah nada D dapat mol. Ya, jadi des ini adalah nada D turun dengan des. Jadi jaraknya berapa? Setengah, dapat mol. Jadi kalau C dapat kruis adalah cis, D dapat mol adalah des. Jadi kalau mol itu adalah turun setengah, mendapatkan S. Kalau kruis itu naik setengah is. Dan jaraknya berapa? Cis, C ke cis adalah setengah. D ke des jaraknya setengah karena mol dan berarti C ke D jaraknya 1. Dari mana? C ke C setengah, D ke D setengah. Setengah tambah setengah adalah jadi 1. Nah ini berarti C ke D 1, D ke E berapa? 1. Karena apa? Di sini ada nada dis dan nada S. E ke F berapa? Jaraknya setengah. Ya, karena apa? Tidak ada nada kromatik. Ya? Tidak ada nada kromatik. Berarti jaraknya setengah. F ke G 1. Karena di sini apa? Ada nada vis dan nada ges. Ya, vis nada F dapat kruis, ges nada G dapat mol. Lalu G ke A jaraknya berapa? 1 lagi. Karena di sini ada ini nada apa? Ini gis. G dapat kruis dan as nada A dapat mol. A ke B jaraknya berapa? 1 lagi, benar. Berarti sini nada ais dan ini nada bes. B ke C jaraknya berapa? Berapa? B ke C jaraknya berapa? Jaraknya adalah setengah. Kenapa setengah? Benar. Karena di sini tidak ada nada kromatiknya, jaraknya berarti setengah. Di sini lagi nada cis dan nada des.
Nah inilah jarak-jarak nada. Apabila kita lihat jadi nyata di sini C ke D1, D ke E1, E ke F setengah, F ke G1, G ke A1, A ke B1, B ke C setengah. Jadi kalau kita simpulkan, kesimpulan jaraknya jarak C, D, E, F, G, A, B, C. Jadi C, D, E, F, G, A, B, C. Berarti C ke D ke berapa? 1. D ke E 1. E ke F setengah. F ke G 1. G ke A 1. A ke B 1. B ke C setengah. Jadi kalau kita simpulkan, ada yang berjarak setengah adalah E, F, dan B, C. Selain daripada E, F, dan B, C, jaraknya adalah 1. Jelas semua? Udah ini? Sudah catat semua? Saya kasih waktu setengah menit. Silahkan yang belum selesai nyatet. Ya. Yang belum selesai nyatet silahkan catat dulu. Waktunya 1 menit. Setengah menit, Ding. Ya, 10 detik lagi. Ya, kelihatan kan? Ya, ini ada yang berjarak setengah, ada yang berjarak 1. Letak nada tadi sudah. Jarak nada sudah. Nah, kesimpulannya di sini. Lalu tugas kita selanjutnya, kerjaan kita atau materi selanjutnya adalah kita akan menuliskan lagu Tanah Airku. Kalau nggak Tanah Airku berarti semua hafalkan lagu Tanah Airku. Saya tuliskan dengan not angka dan not balok. Nah nanti mungkin hanya 2 baris saya tuliskan, yang 2 baris lagi nanti Anda lanjutkan dengan melihat yang lain. Ya. Sebentar, kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Udah semua kan ini? Ya udah, kalau udah saya hapus. Ada yang mau bantu ngapus? Ya, kita akan tuliskan, nanti kita nyanyikan lagu Tanah Airku dengan not, angka dan not balok. Judulnya adalah Tanah Airku. Karyanya siapa? Ialah Ibu Sud. Jadi judulnya di tengah-tengah, sini sebelah kanan adalah karya atau yang mengarang siapa. Di sini adalah tangga nada. Tangga nadanya C sama dengan Do. Iramanya 4/4. Dan ini adalah temponya, moderato. Arti moderato adalah sedang. Ya. Ini saya catatkan. Not angkanya. Ya. Sol, do, mi, re. Do, si, la, si, do. Ya, sebentar. Nah, ini not angkanya, not baloknya ini. Ini pada suatu kelas 2, kelas 8 kemarin, kita sudah pelajari. Dan tuliskan not baloknya di bawah not angkanya persis. Mudah-mudahan spidolnya nggak habis ini.
Kalau habis bingung juga. Ya, ini kita bikin para nada dulu. Ya, bikin para nada dulu. Nah, kita tulis di sini kunci G. Ini birama 4/4. Nah, ini harga notnya. Jadi, harga notnya ini ada benderanya. Karena ini ada bendera. Kalau not balok, benderanya kelihatan bendera. Kalau not angka, garis atas ini adalah bendera. Jadi sol, mi, fa, sol. Ada bendera dua-duanya. Yang ini harga notnya adalah ada titiknya di arsir, lalu ada titik. Ini do. Mi, ini. Ini tremolo. Jadi satu-satu hitungan itu 3 not. Nah, ini bentuk notnya ini kosong, terus ada tanda diam, harganya gini. Bentuk not tanda diamnya adalah ini. Sol, do, mi, re. Do, sini, mi, re. Re, di sini. Harga notnya, ini diarsir, terus ada titiknya. Terus do, ini ada bendera. Si, si. Ada bendera. La, si, do. Nah, namanya ini kosong. Lalu ini ada tanda diam. Do, si, la, sol. Nah. Lalu kata-katanya ini not angkanya, not baloknya, baru kata-katanya. Tanah air, ku tidak tanah air, ku tidak kulu, tidak ku lupakan. Ya, ku lupakan. Kan terkenang, kenang selama hidupku. Terus ini biarpun. Nah ini. Ya, tolong satu baris dulu, silahkan yang belum nulis ditulis dulu. Jadi sol, mi, fa, sol, do, mi, re, do, si, la, sol. Sol, do, mi, re, do, si, la, si, do. Do, si. Do, si, la, la. Ada kesalahan ini. Do, si. Ya, ini ke bawah. Nah, ini, tolong. Nah, karena waktu, anak-anak sekalian, karena waktunya sudah habis, oleh karena itu tolong, minggu depan ulangan dari materi pelajaran interval sampai dengan akor ini. Ya. Jadi minggu depan ulangan dari mulai akor sampai ini, dan tugas Anda satu yang baru kamu kerjakan dan kirimkan nanti di kemarin buat nomor
Bapak sudah ada, kilan-kilan dibuka, nanti izinkan, yaitu lanjutkan. Kalau ini lagu Tanah Airku ini ada 4 baris, ini baru 1 baris. Jadi tugas Anda adalah menyelesaikan atau menyelesaikan lagu Tanah Airku sampai 4 baris. Pertama not angka, not balok, baru kata-katanya di bawahnya. Yang jelas itu. Sanggup kan? Sanggup jelas. Oleh karena itu, itulah yang materi Bapak berikan. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa bermanfaat. Sekali lagi, saya ingatkan, minggu depan adalah ulangan. Minggu depan adalah ulangan lewat WA. Akan bawainkan soalnya, dan silakan nanti dikirim lewat Japri. Ya, nanti akan Bapak tuliskan. Dan tolong semua mengerjakan, karena itu adalah nilai ulangan harian pertama. Jadi nilai ulangan harian pertama. Barang siapa yang nggak ulangan dengan sendirian, maka nggak dapat nilai. Oleh karena itu sampai sini dulu untuk pertemuan Bapak. Sekali lagi tugas yang pertama adalah kamu belajar untuk ulangan. Yang kedua adalah menyelesaikan lagu Tanah Airku sampai dengan selesai sampai 4 baris. Itulah yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Belajar online tetap tidak jadi masalah. Terima kasih. Oke, 3, 2, 1, kamera, roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.